got my photo. Sipping on my cup, got my photo. You know she love the camera. Snapping the picture the way she be moving, I love the camera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira. Walhamdulillahilladzi wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilman wa tadbira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa da'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullah washkuru ala ma hadakum lil Islam wa ja'alakum minal ummatin taquran maghfuran bisiratin lil arham. Qala Allah ta'ala wa litukmilu 'iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Maha besar Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian hamba-Nya, berupa nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga untuk kesekian kalinya kita dapat memenuhi panggilan-Nya guna melaksanakan sholat Idul Adha di pagi hari nan indah ini. Di pagi yang berbahagia ini, umat Islam serentak mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil sebagai manifestasi dari rasa syukur dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyahduan bertakbir, bertahmid dan bertahlil terasa menembus hati nurani semua umat Islam yang mampu menghubungkan tali rohaninya yang suci kepada Sang Khalik seluruh sekalian alam. Alangkah bahagianya bila kita senantiasa merasa terpaut hati, baik dalam keadaan suka maupun duka, yang karenanya akan dapat merasakan kehadiran Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tempat kita bergantung dan berlindung dari segala kesulitan hidup. Hanya kepada Allah semata semua kecil dan lemah alam raya ini dengan segala keteraturannya berada di bawah pemeliharaan, kekuasaan dan pengawasannya. Maha besar Allah yang maha arif atas segala hadat dan kehendak isi semesta alam ini. Pengetahuannya menembus segala lipatan hati dan rohani manusia. Ilmu dan hikmahnya melampaui dan meliputi segala yang nyata atau tidak nyata, baik di langit maupun di bumi. Hanya kepadanya saja kita harus berbakti dan berserah diri. Sebagai umat yang beriman, kita berpantang diri untuk takut dan menyerah kepada selainnya, karena kekuasaan, kesempurnaan, keadilan, kebenaran, dan kebijaksanaan mutlak hanya berada di tangannya. Tiada tempat mengharap, memuja dan memuji, menyembah dan menyerah kecuali kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap hari raya Idul Adha terlintas kembali kenangan sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dengan penuh ketabahan dan kesabaran memperjuangkan kalimat tauhid di persada bumi ini,
kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan agar meneladani dan mengikuti jejak amal ibadah serta agama Ibrahim tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 123. Tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, hendaklah engkau mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, profil Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah cerminan keluarga yang kokoh dan tegar dalam menegakkan kalimat tauhid. Harta, kekayaan, pangkat dan jabatan serta keluarga tidak sedikit pun membuat beliau lalai dalam mengabdi kepada Allah. Bahkan cintanya kepada Allah diletakkan di atas kecintaan kepada istri, anak, harta, kedudukan, serta kesenangan ataupun kebanggaan lainnya. Cintanya kepada Allah di atas segala-galanya, sampai Allah pun memberi gelar Khalilullah, kekasih Allah, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Syariat kurban dimulai dari peristiwa besar yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika para malaikat yang dipelopori oleh malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhan, mengapa engkau memberi gelar Khalilullah kepada Nabi Ibrahim, padahal ia selalu sibuk dengan kekayaan dan keluarganya? Bagaimana mungkin dia dengan kesibukannya itu pantas menjadi kekasihmu?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jangan kalian menilai hambaku Ibrahim dengan ukuran lahiriah, tetapi lihatlah isi hati dan amal baktinya. Tiadalah di hati kekasihku itu rasa cinta selain kepadaku." Maka segera malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Ibrahim untuk menguji dengan berbagai ujian. Ternyata kekayaan dan urusan keluarganya sedikit pun tidak membuat dirinya lalai dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri langsung memujinya untuk menyembelih anak satu-satunya Ismail, hingga kisah kejadiannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102. "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Ketika keduanya siap hendak melaksanakan perintah menyembelih, Iblis laknatullah alaihi menggoda Nabi Ibrahim juga kepada istrinya Hajar dan Ismail. Namun ketiganya tetap tegar, tidak tergoyahkan. Tanpa ragu-ragu perintah ini pun beliau laksanakan dengan penuh keikhlasan. Demikian selanjutnya diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 106 dan 107. Lalu luluslah Ibrahim dalam ujiannya. "Inna hadza wal bala'ul mubin wa qad bayyana al-baliyul azim." Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Menyaksikan peristiwa agung yang tiada bandingnya dalam sejarah umat manusia, malaikat Jibril alaihissalam sangat kagum. Karena itu lalu malaikat Jibril memberi salam seraya berseru, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Nabi Ibrahim langsung menjawab,
La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan Ismail pun menyebut Allahu Akbar, walillahil hamd. Peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail serta ketabahan istrinya Siti Hajar memberikan contoh dan pelajaran yang amat berbahaya kepada kita. Betapa pentingnya fungsi iman dan nilai spiritual bagi kehidupan keluarga, umat, bangsa dan negara, agar kita dapat menempatkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Artinya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala diletakkan di atas kecintaan kepada istri, anak, harta, pangkat, jabatan dan kesenangan lainnya. Keluarga Nabiullah Ibrahim AS telah menunjukkan contoh teladan yang demikian berharga, yakni kehidupan rumah tangga muslim yang benar-benar dibangun dengan kekompakan dan kerukunan yang dilandasi oleh iman dan takwa berdasarkan nilai-nilai spiritual yang kokoh. Alangkah indahnya dunia ini, negara ini, daerah ini tercinta kalau masyarakatnya dapat mencontoh sebagian saja dari perilaku Nabiullah Ibrahim. Maka saya yakin solidaritas umat akan diciptakan untuk melaksanakan pembangunan yang sementara dilaksanakan. Maka tidak ada perubahan dan pengorbanan dan tugas dan tanggung jawab kita yang dirasakan berat untuk dilaksanakan karena dibangun di atas landasan spiritual, bukan demokrasi atas dasar kuantitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini setelah kita selesai melaksanakan Idul Adha hingga hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, umat Islam yang mampu diperintahkan untuk berkorban dengan memotong hewan kurban yang dagingnya dibagikan kepada fakir miskin serta mereka yang membutuhkan. Nabi besar Muhammad SAW mensyariatkan bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan seperti sabdanya, barang siapa dilapangkan rezeki tetapi dia tidak mau berkorban, maka tidak patut ia mendekat musallaku atau tempat salatku. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di lain hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diutamakan bagi orang yang melaksanakan ibadah kurban ialah bahwa dari setiap helai bulu binatang kurban yang disembelih karena mengharap ridha Allah semata-mata ada satu pahala kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setiap amalia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk dilaksanakannya selalu mengandung hikmah yang banyak dan mendalam yang akan memimpin arah perjalanan hidup kita ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu, Allah menuntut agar setiap amalia agama hendaknya dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalullaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Bukan daging dan darahnya hewan kurban itu yang sampai kepada keridhaan Allah, melainkan ketakwaan kalianlah yang dapat mencapainya. Secara psikologis, binatang yang dikorbankan melambangkan sifat kebinatangan yang melekat pada diri manusia, seperti sifat kejam, serakah, egois, adu domba, licik, dan banyak lagi yang lain yang sering dilakoni oleh sebagian umat manusia pada umumnya. Perlu dibuang dengan tebusan penyembelihan binatang kurban sebagai upaya memenuhi panggilan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Amalia kurban itu bukan sekedar menyembelih hewan kurban, mengalirkan darah binatang yang dikurbankan dan membagikan dagingnya, tetapi memiliki makna nilai spiritual yang sangat dalam dan dampak sosial ekonomi yang sangat besar, namun merupakan pola hidup manusia berbagai segi kehidupan. Bertolak dari asumsi tersebut, sekurang-kurangnya ada 3 yang kita petik hikmah disyariatkannya ibadah kurban. Yang pertama, pengertian dasar takwa, kewajiban berkurban, kebersamaan kita dengan mereka yang menderita. Orang yang muttaqin adalah orang yang percaya bahwa
yang Allah kehendaki akan terjadi. Tidak ada yang mustahil baginya. Manusia mungkin berdoa dan mengusahakannya, tetapi Allah jualah yang menentukan. Kita dirikan sholat, kita berusaha dan berprestasi, bahkan hidup mati kita pun kita baktikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara alam semesta ini tanpa pamrih. Idul Adha disebut juga hari raya haji, dirayakan oleh umat Islam sedunia secara terpusat di Padang Arafah, yaitu oleh jamaah yang sementara menyempurnakan manasik hajinya. Mereka berpakaian putih-putih, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, apakah ia kepala negara, menteri, kepala daerah, direktur, petani, pedagang, atau orang kebanyakan. Semuanya mengenakan pakaian ihram dan berada dalam satu tenda yang sama bentuk dan kualitasnya. Mari lebih meresapi lagi kesucian agama kita. Alangkah indah dan mulianya ajaran Islam di dalam menanamkan rasa persatuan, kebersamaan dan solidaritas sosial ekonomi di kalangan umat manusia melalui hikmah pelaksanaan ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban. Ibadah haji dan ibadah kurban penuh dengan contoh-contoh yang patut kita tiru dan laksanakan dalam kehidupan ini, utamanya dalam membangun daerah yang kita cintai ini. Alangkah hikmahnya dan nikmatnya jika seandainya generasi-generasi muda mampu mencontoh sedikit saja sifat-sifat Ismail yang penuh dan patuh kepada kedua orang tuanya. Tidak seperti yang kita rasakan dewasa ini. Anak-anak, pemuda, pelajar dan mahasiswa tidak lagi menghormati orang tuanya dan gurunya. Bawahan tidak lagi menghormati atasannya dan seterusnya. Demikian pula sebaliknya. Alangkah nikmatnya seandainya orang tua kita mampu mencontoh keteladanan Nabiullah Ibrahim AS dan istrinya Siti Hajar yang mengedepankan musyawarah dengan anak dan keluarganya sebelum ia mengambil keputusan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, marilah melalui momentum Idul Adha 1443 Hijriah ini, kita satukan tekad, samakan persepsi untuk membangun daerah dalam bingkai nilai-nilai spiritual berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian contoh teladan yang telah ditelurkan oleh keluarga Nabiullah Ibrahim AS. Sebagai penutup, ma'rifatullah dan khusyuk menundukkan hati kita, menadahkan kedua tangan kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bagimu segala puji atas kebesaran-Mu dan kemegahan kerajaan-Mu pada hari ini, hari yang mulia dan penuh berkah ini. Jadikanlah kami semua orang-orang yang bahagia dan beruntung. Karuniakanlah kami iman yang mantap, hati yang khusyuk, keyakinan yang benar, ilmu yang bermanfaat, dan amal saleh yang berkesinambungan. Ya Allah yang Maha Kuasa, terimalah salat kami, ibadah dan pengabdian kami. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang Engkau beri nikmat, yaitu para nabi dan rasul, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ya Allah, ya Maghfirah, jika selama ini kami telah banyak berbuat dosa, lalai akan petunjuk-petunjuk-Mu, hilang akan tausiah-Mu, dan jauh dari bimbingan-Mu, maka melalui keluasan maghfirah-Mu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, para pemimpin kami, dan orang-orang yang kami cintai, serta saudara-saudara kami yang tertimpa musibah musibah dan telah mendahului kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bimbinglah kami, para pemimpin kami ke jalan yang lurus dan benar yang Engkau ridai. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan jalan membentang di hadapan kami, mantapkan iman dan takwa kami, jadikanlah keduanya sebagai landasan pengabdian kami dalam meraih keridhaan-Mu ya Allah. Hindarkan masyarakat dan bangsa kami dari malapetaka dan bencana,
dari sidang sengketa yang akan merusak tali persaudaraan dan persatuan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.